Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan berjudul The Best Decision yang terambil dari Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian orang Mesir dengan semua kuda dan kereta Firaun, tentara berkuda dan pasukannya, mengejar dan mendapati mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-Hahirot di depan Baal-Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh dan tampaklah orang Mesir menyusul mereka. Orang Israel sangat ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, "Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir? Sebab lebih baik kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam diri saja." Saudara yang terkasih, setelah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Firaun rupanya berubah pikiran dan dia ingin membawa mereka kembali ke perbudakan. Untuk itu di ayat yang kita baca tadi diceritakan bahwa dia membawa tentaranya yang dilengkapi dengan kereta-kereta dan juga pasukan berkuda. Mereka pergi untuk mengejar orang Israel. Sementara itu orang Israel yang sedang berkemah di dekat laut Teberau melihat kedatangan para pasukan ini. Nah, ketika mereka lihat orang Mesir datang mendekat, mereka sangat ketakutan dan kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, di dalam kepanikan tersebut mereka juga mengeluh kepada Musa. Mereka mengatakan bahwa seharusnya mereka tetap di Mesir saja. Menurut mereka ya lebih baik menjadi budak daripada harus mati di padang gurun pada saat itu. Kemudian Musa dia mencoba menenangkan mereka dengan memberikan janji bahwa mereka akan melihat keselamatan dari Tuhan dan mereka hanya perlu diam saja. Nah, dalam peristiwa ini bangsa Israel itu berada dalam kondisi emosional yang sangat kompleks. Mereka baru saja mengalami euforia setelah dibebaskan dari Mesir melalui kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi ternyata kegembiraan itu hanya bertahan sebentar. Kegembiraan itu berubah menjadi ketakutan ketika mereka lihat pasukan Firaun yang gagah dan lengkap itu mendekat ke arah mereka. Mereka merasa terjebak di antara laut dan juga tentara Firaun yang datang. Dapat dibayangkan bahwa saat itu mereka mengalami kebingungan yang luar biasa. Mereka panik dan juga mereka putus asa. Ditambah lagi orang Israel juga belum mengenal Tuhan secara mendalam. Sehingga ketika bahaya datang, maka mereka mengira bahwa perjalanan iman yang mereka lakukan bersama Allah ini justru membawa mereka pada kehancuran. Ketakutan dan juga keluhan mereka kepada Musa ini mencerminkan dilema atau keresahan yang mereka alami. Saudara yang terkasih, dalam hidup kita pun kita seringkali mengalami situasi dilema seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini. Misalnya ketika kita memutuskan untuk memilih hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, atau meninggalkan dosa-dosa kita, atau taat terhadap panggilan Tuhan. Tapi kita justru diperhadapkan pada tekanan, kesulitan yang bertubi-tubi, atau jalan yang tampak buntu. Dalam keadaan ini, sangat mungkin muncul rasa takut, ragu, atau bahkan keinginan untuk kembali kepada cara hidup yang lama. Mungkin juga kita mulai mempertanyakan, apakah keputusan untuk mengikuti Tuhan itu adalah hal yang benar? Namun saudara, seperti bangsa Israel, kita dipanggil untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan juga percaya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita di tengah perjalanan. Oleh sebab itu, mari kita tetap percaya bahwa memilih untuk hidup dalam kehendak Tuhan itu adalah keputusan yang tepat. Kiranya Tuhan memberikan kita semua kekuatan sehingga kita bisa setia sampai akhir.
Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah keputusan untuk taat kepada Tuhan yang saudara ambil justru membawa saudara pada situasi yang sulit atau tidak pasti? Jika iya, maka mari datang kepada Tuhan di dalam doa dan membawa semua hal-hal tersebut. Kiranya di dalam anugerah-Nya Tuhan memberikan kita semua kekuatan untuk tetap percaya bahwa hidup dalam kehendak Tuhan itu adalah keputusan yang tepat. Dan kiranya Roh Kudus juga membimbing kita untuk selalu hidup di bawah pimpinan Tuhan. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Engkau mengizinkan kami untuk menjalani satu hari yang baru Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa hidup sesuai jalan Tuhan, mengikuti panggilan-Mu itu adalah pilihan yang tepat. Jika mungkin saat ini kami menghadapi kesulitan, menghadapi hal-hal yang sulit untuk kami hadapi, kami berdoa kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk tetap percaya pada janji-Mu Tuhan. Ajar kami juga untuk tetap setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.